Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam masalah ibadah tidak punya rujukan dari wahyu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perbuatan yang tidak menunjukkan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalal finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan membahas sebuah kalimat yang dengan kalimat inilah seluruh langit dan bumi ini ada, seluruh roda kehidupan ini ada. Dan dengan kalimat ini seseorang itu mendapatkan status muslim. Bahkan dengan kalimat inilah semua kitab-kitab diturunkan, seluruh nabi-nabi dan rasul diutus, dan adanya kehidupan akhirat nanti kelak kekal di sana. Dan semua muslim hidup di atas kalimat ini. Inilah pondasi dasar kehidupan kita. Kapan seseorang muslim menyadari, meyakini kalimat ini, maka pastikan kehidupan mereka akan tentram, tenang. Itu kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Ini kata kunci kebahagiaan, karena kita tidak membutuhkan untuk mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Setiap kita melihat ke langit sana, apapun yang terjangkau oleh mata kita, terlihat bintang-bintang, pergantian siang malam, turunnya hujan, burung yang berterbangan, atau tidak terjangkau oleh mata kita karena terbatasnya jangkauan mata manusia, ataupun di bumi yang dapat terjangkau oleh mata kita, manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, dan segala macam keajaiban yang luar biasa di kalangan manusia.
Mengingatkan juga dengan hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, rumput, tanaman yang kecil sampai pohon beringin yang besar, semuanya yang terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau pun di bumi ini, maka sama juga. Demikian juga dengan yang di kedalaman lautan terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, semua kembali kepada satu kalimat yang bisa membuat seseorang bahagia dan tentram, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang mengatur semua itu kecuali Allah. Kalau kita memahami dengan benar kalimat ini, maka tidak ada lagi ketergantungan seseorang kepada makhluk, kepada benda mati. Mari kita dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memperkenalkan tentang dirinya. Dan belum pernah ada satupun yang bisa mengaku seperti pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bukti-buktinya. Di kalangan manusia sudah lewat sosok Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS, mengaku sebagai Tuhan. Begitu juga yang kita masih bisa lihat peninggalan fisiknya sekarang, Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Allah kekalkan jasadnya setelah ditenggelamkan dan diwafatkan, dan sampai hari ini di museum di kota Kairo masih bisa dilihat. Semua itu manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tapi mereka tidak punya bukti sedikit pun. Mereka masih haus dan butuh air, mereka masih ngantuk dan butuh istirahat, mereka masih lapar dan butuh makanan. Tetapi Sang Pencipta Allah memperkenalkan dirinya, dan dengarkan baik-baik saudaraku seiman dari ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat. Yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, raja yang sebenarnya. Al-Quddus, yang selamat dari segala macam kekurangan. As-Salam, yang menganugerahkan keamanan. Al-Mu'min, yang maha kuasa. Al-Muhaimin, yang memiliki segala kekuasaan. Al-Aziz, yang maha agung. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki kesombongan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Orang-orang Mekah dulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga mengerjakan ibadah haji karena itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah sampai akhirnya jumlahnya mencapai di masa pembebasan kota Mekah, dan Nabi SAW menghancurkan dengan tongkat beliau sendiri 360 patung. Mereka sembeli hewan, setengahnya disumbangkan untuk fakir miskin karena Allah, setengahnya diberikan sesajen untuk patung-patung mereka. Karena itu Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik. Allah tidak butuh perantara. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian yang putus. Dan para sahabat Nabi mempraktekkan masalah ini. Kalau tali sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, gantikanlah sendalku yang putus. Begitulah seorang muslim dididik, saudaraku seiman. Semua kehidupan kita dalam keseharian diikat agar selalu berhubungan dengan Allah. Sebelum keluar rumah kita ada doanya, sebelum makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau keluar rumah, mau masuk rumah, sampai pada saat interaksi biologi suami istri pun ada doanya. Bagaimana kita meyakini ada Tuhan yang menciptakan kita dan mengatur semua itu. Allah juga mengingatkan bahwasanya semua yang disembah, yang dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah, tidak punya kemampuan apapun. Berapa banyak di antara manusia, termasuk di kalangan muslimin, yang pergi minta-minta kepada penjaga gua yang dianggap sebagai dewa ini dan dewa itu, pergi ke pinggir pantai memberikan sesajen. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak membutuhkan semua itu. Dan Allah mengingatkan kita agar berhati-hati, memahami dan merenungi baik-baik surah Al-Hajj ayat 73 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan maka dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah itu, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat.
wa in yaslub dzubaba minhu syai'a wa in yaslubu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah yang sedang disembah dan juga yang dimintai dan juga yang meminta. Ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengenal Tuhan mereka Allah sebaik-baiknya. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah itu zat yang maha perkasa dan juga maha mulia. Allah mengingatkan juga dalam firman-Nya yang lain yang bunyinya huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah satu-satunya pencipta dan dia juga yang membentuk rupa. Dia yang menciptakan, dia yang mengadakan, dia yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya dan dia maha agung juga maha mulia. Saudaraku seiman, kalau seandainya kita mengembalikan urusan kita kepada manusia, apalagi yang manusia tidak punya kemampuan dalam masalah itu, maka tidak akan mendatangkan hasil apapun. Sudah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusaddu faqatuhu." Barang siapa yang punya satu urusan penting yang dia harus pecahkan perkaranya, lalu dia kembalikan pada manusia, maka tidak akan terpecahkan permasalahannya itu. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah, kalau seandainya seseorang tertimpa satu masalah kemudian dia kembalikan kepada Allah, fa yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil, maka pastikan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar sebagai rezeki untuknya, baik itu dalam waktu dekat ataupun waktu akan datang. Juga dalam hadis yang sangat masyhur, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atau meriwayatkan dari Nabi SAW dan Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram fala tadhalamu." Aku telah haramkan atas diriku kezaliman dan aku jadikan juga haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan sesat kecuali yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberinya. Ya ibadi, kullukum ja'in illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka hendaklah minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua bisa telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka hendaklah kalian meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak melakukan kesalahan di siang dan malam hari, dan akulah satu-satunya mengampuni dosa-dosa itu, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadarruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakanku dan juga kalian tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untukku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang yang terakhir dari kalangan kalian, baik manusia maupun jin, semuanya bertakwa, semuanya beriman, sama tingkatan imannya, misalnya seperti imannya Nabi Muhammad SAW, semuanya sama, maka kata Allah SWT, itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Dan ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjar qalbi rajulin wahid. Kalau seandainya kalian wahai jin dan manusia, yang pertama dan yang terakhir, berada di atas kefajiran, kerusakan, semuanya seperti Fir'aun, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, itu sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kekuasaan dan kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid
Wahai sekalian hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya yang terakhir dan yang pertama dan terakhir di antara kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatah, dan kalau seandainya kalian minta masing-masing hajat terbesar kalian dan aku berikan semua hajatnya, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhilal bahr, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki dari kekayaan, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Ya ibadi, innama hiya amalukum uhsiha lakum wafiyakum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, semua amal-amal yang aku perintahkan kalian kerjakan, itu adalah amal-amal yang aku berikan kembali atau kembalikan kepada kalian nanti. Salat, puasa dan yang lainnya kalian kerjakan, aku perintahkan dan aku akan berikan balasannya. Maka siapa yang mentaati itu dan akhirnya mendapatkan balasan yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Saudaraku seiman, baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun berdakwah. 13 tahun fase Mekah belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah jihad, belum ada perintah untuk zakat dan perintah-perintah amal-amal yang besar. Yang ada adalah penanaman tentang kalimat tauhid ini. 13 tahun dakwah Nabi SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan dengan lisan kalian, yakini dengan fikiran kalian, dan juga yakini dengan fikirkan dengan fikiran kalian dan yakini dengan hati kalian, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Dengan inilah dibangun pondasi keimanan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat yang mulia yang jadi pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin muslimin. Saya akan angkat sebuah kisah, walaupun sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Dinukil sebuah kisah seorang soleh di zaman klasik dulu. Orang ini miskin hidupnya, pas-pasan. Dia tiap hari mencari nafkah buat keluarganya. Kebetulan dia punya istri dan 3 orang anak. Setiap hari dia pulang bawa nafkah, kemudian mereka makan. Jadi tidak ada nafkah seperti kita gaji bulanan zaman itu. Mereka pulang bawa. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat berarti mereka kelaparan pada hari itu. Satu hari dia pulang ke rumahnya tidak mendapatkan atau tidak membawa apapun. Lalu istrinya berkata kepada dia, mana makanan kita hari ini? Dia bilang, saya sudah berusaha cleaning, tidak temukan satupun tempat yang bisa membuat saya bekerja atau memberikan pekerjaan buat saya. Maka istrinya bilang, dari pagi saya sama anak-anak belum makan. Coba carilah sesuatu. Dan pada masa itu, pada masa dulu klasik ini, menjelang maghrib semua sudah tutup. Toko-toko sudah tutup. Tidak ada lagi orang yang berkeliaran seperti kita sekarang. Mungkin masih banyak orang yang berdagang sampai mungkin ada yang 24 jam bahkan. Maka dia bilang, baiklah saya coba keluar. Setelah dia istirahat sejenak, di awal malam kalau kita sekitar jam 12, jam 1 malam dia keluar untuk mencari makanan. Dia bingung, tidak tahu harus kemana. Mengetuk rumah orang pun belum tentu ada yang bisa membukakan pintu buat dia. Maka dia lihat pada saat keluar dari rumahnya sebuah masjid. Dekat rumahnya, kemudian dia mampir di sana. Dan zaman itu pun tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi cuma ada obor dinyalakan oleh marbot masjid di waktu akan dibutuhkan saja untuk sholat. Setelah itu pada saat malam dipadamkan selepas isya. Maka dia pun masuk, kemudian dia wudu, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia sujud sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian luar biasa terjadi dalam kisah yang dikatakan, sang raja yang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba malam itu merasa gelisah dan dia tiba-tiba mimpi tentang akhirat, tentang kematian, tentang kuburan. Dia ketakutan, dia mengambil beberapa kantong harta simpanan dia. Nah, masa itu belum ada perbankan juga, maka dia bawa. Dia mengatakan, ya Allah, sebagai untuk menebus mimpi saya yang buruk ini dan ketakutan saya nanti dihisab di hari kiamat, saya ingin sedekah malam ini. Pandulah saya agar saya bisa memberikan sedekah kepada orang yang tepat. Maka raja ini pun naik di kudanya tanpa ada pengawal. Kemudian dia berkata, ya Allah, tali kekangan kuda ini pun tidak akan saya pegang. Saya akan biarkan saja berjalan supaya engkau pandu ke tempat yang tepat. Maka kuda itu pun jalan dan akhirnya mampir di halaman masjid yang tadi ada orang miskin yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sang raja bingung kenapa kudanya mampir di situ dan tidak bergerak lagi. Dia pun turun, dia masuk ke dalam masjid kena gelap gulita sampai dia mendekati mihrab, lalu dia dengarkan ada seseorang yang sedang menangis menyampaikan, ya Allah, sesungguhnya engkau lah pemberi rezeki. Engkau tahu aku dengan istri dan anakku belum makan pada hari ini dan aku tidak tahu harus minta makanan ke siapa pada malam ini. Kami kelaparan, berikanlah kami makanan ya Allah.
Maka sang raja ini pada saat dengar itu, menunggu orang ini sampai selesai berdoa, lalu dia mengatakan, ketahuilah saya adalah raja wilayah ini dan saya mendengar keluh kesahmu tadi. Saya sudah niat ingin bersedekah pada malam ini dan saya minta Allah pandu. Ternyata kuda saya mampir di masjid ini dan saya melihat ini adalah rezekimu. Ambillah ini. Dan ketahuilah saya akan berikan kamu satu memo. Kalau seandainya kamu butuh apa-apa tinggal datang dan kau akan bisa menemui aku. Karena Allah memanduku untuk menemui malam ini. Maka subhanallah orang miskin ini mengucapkan kalimat teman-teman sekalian. Kalau seandainya semua muslim punya keimanan seperti ini sudah luar biasa. Berarti kalimat la ilaha illallah tertanam benar dalam hatinya. Dia mengatakan, wahai raja, kalau seandainya saya punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan minta kepada raja yang sebenarnya, Allah yang telah menggerakkan anda untuk datang memberikan kebutuhan saya pada malam ini. Begitulah saudaraku seiman orang yang memahami la ilaha illallah. Semuanya digantungkan padanya. Berapa banyak orang yang selalu menjadikan dokter nomor 1 dan Allah nomor 30. Awal sakit langsung ke dokter duluan dan meninggalkan, tidak ada sholatnya, tidak ada berdoa kepada Allah, tidak ada permohonan kepada sang pencipta Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan penyakit itu, yang menciptakan dokternya, yang menciptakan obatnya. Kenapa tidak berdoa dulu baru kemudian ke dokter? Tapi mereka terus ke dokter dan dokter sampai 30 dokter. Kalau sudah mentok dokternya angkat tangan baru sholat tahajud. Kenapa enggak sholat tahajud dulu? Kenapa enggak berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita diajarkan sebagai seorang muslim berdoa dulu baru beraktivitas. Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum apapun berdoa. Agar kita melibatkan sang pencipta Allah dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku seiman, memohon langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan jawaban yang pasti. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menyampaikan ini. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat akan menjawab permintaan hamba-hambaku dan mereka harusnya meminta kepada aku, beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setiap kali beliau punya masalah, langsung beliau sujud, wudu, sholat, minta kepada Allah. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan rezeki dan segala macam hal. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, renungi baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan sebuah sistem. Namanya sunnatullah dalam bahasa agama kita. Sistem ini memang akan terjadi seperti itu. Misal, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Pertanyaan sederhana, apakah Allah akan lemparkan obat dari langit sana? Atau misalnya seseorang mengatakan, ya Allah mudahkan jodohku. Apakah Allah akan lemparkan ke dia sosok manusia yang bisa menikah dengan dia? Atau pada saat dia mengatakan, ya Allah berikan aku rezeki, apakah Allah akan lemparkan kepada dia duit? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Ada sistem yang sudah Allah ciptakan. Kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya, maka tanda-tanda diterimanya doa kita adalah mungkin besok hari setelah kita berdoa malam hari tahajud, bertemu dengan seorang teman, lalu kita cerita tentang penyakit kita. Saya sakit ini dan itu. Cuma niat curhat saja atau biasa cerita sama teman. Lalu teman-teman mengatakan, setahu saya ada dokter yang bagus di sana, coba kamu ke sana. Lalu kita ke sana, konsultasi cocok, resep yang cocok, lalu sembuh. Pertanyaan sederhana, apakah dokter sama resepnya menyembuhkan? Demi Allah bukan. Allah yang menyembuhkan, tapi Allah jadikan itu sistem yang membuat akhirnya terjawablah kita. Kita tiba-tiba setelah minta jodoh, ada yang menawarkan anaknya, ada kesempatan untuk menikah dan menyukai seseorang. Begitu juga pada saat kita minta rezeki, tiba-tiba ada yang tawarin lowongan kerja, ada yang tawarin untuk bisnis partner bersama-sama. Ini semua jawaban daripada doa kita. Maka bersangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfar kepada karena Dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku seiman, hari raya kaum muslimin.
Dan di hari Jumat ini ada waktu mustajab doa. Ada dua buah riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang pertama riwayat Imam Muslim, seingat saya berbunyi Nabi SAW mengatakan Jumat itu tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah, dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib Jumat pasti berdoa di khutbah kedua karena ini termasuk waktu mustajab. Riwayat yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai menjelang maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah, dan fokus lebih banyak berdoa pada saat habis asar sampai terbenam matahari. Maka kita berada di salah satu dari dua waktu mustajab ini, maka sebaiknya kita menghadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami ini dan Kau jadikan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Kau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan salah dari perintah yang Kau telah perintahkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, kami hamba-Hamba-Mu yang penuh dengan dosa, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka, kembalikan mereka kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan ya Allah, berikanlah petunjuk para pemimpin kami agar selalu berlaku adil dan menjalankan tugas dengan baik. Dan jadikanlah kami sebagai masyarakat yang selalu mendukung program-program positif dan juga mendoakan yang baik, sehingga kami bersatu dan gotong royong dalam kebaikan, dan jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah menyuruh kita agar berbuat keadilan, kebaikan, dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa ladzikrullahi akbar. Mengingat adalah amalan yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.